Hai, what's up guys? Welcome back to my channel. Nama gue Alvin Hartanto, nutritionist lo. Nah, kali ini topik gue adalah 5 hal yang harusnya gue tahu ketika gue baru pertama kali mulai fitness atau nge-gym. Dan gue baru aja balik habis nge-gym. Tadi habis main kaki, capek banget, deadlift sama squat gitu, like day of tiring. So back to the topic, little story dulu. Jadi gue nih di industri ini udah 6 tahun, udah cukup lama. Dan badan gue jadi itu di tahun kedua. Semenjak itu gue tinggal mulai maintain aja, atau gue mungkin memperbarui badan-badan yang kurang. Di tahun kedua badan gue jadi juga jadinya cuma kayak elemen gak jelas gitu, cuma kayak otot dada, perut, bahunya nggak sekering ini, tricepnya nggak jelas-jelas banget. Oke, size-nya kurang gitu ada, tapi kalau menurut orang awam kategorinya itu udah bagus. Sebelum gue ke situ, kenapa gue lama banget sampai 2 tahun gue baru bisa kebentuk? Karena dulu tuh gue kurus banget, 57 kilo. Imagine guys, gue cuma 57 kilo. Pertama kali gue mulai mau nge-gym, gue inget banget itu waktu gue kelas 3 SMA. Jadi ceritanya itu setelah dekat-dekat UN gitu banyak nganggur kan. Jadi gue kayak ya udah gue nge-gym aja, dan teman-teman gue bilang ngapain sih lu nge-gym, bla 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 bla. Biasa lah anak-anak SMA suka ngata-ngatain gitu kan, saling olok-olok cengin. Tapi gue berpikir ya peduli amat lah orang ngomong apa, gue lakuin ini buat diri gue sendiri. Emang awalnya susah, tapi ketika kita udah sukses kita jalanin, kalau kita ada niat kan pasti jalannya ketemu aja gitu kan. Dan ketika gue udah sukses, ya udah gue kayak gue sekarang, gue udah enak, gue udah nggak ada olok-olok lagi, atau gue udah nggak ada cengin lagi. Dan mereka malah nanya gimana sih caranya gitu. Gue pengen lu semua tuh punya mindset kayak gue. Apalagi di teknologi zaman sekarang yang canggih banget, ada YouTube, ada Google, lu bisa Google semua, pasti itu ngebantu, nggak ngeblur gue dulu lah jalannya. Dulu tuh gue jelek banget, kurus, kayak lihat kurus, ceking, push up aja nggak bisa karena gue dilahirkan dengan genetik yang sangat kurus. Di masa otot gue pun berkekurangan, sehingga otot tangan sama otot dada gue tuh nggak bisa membantu gue buat pusat, padahal berat gue enteng. We keep going sampai sekarang bisa bench press 100 kilo misalnya dan sebagainya. But that's the story of my life gitu. Sekarang kalian harus, gue pengen kalian fokus ke diri sendiri gitu. Ask yourself, kenapa lu mau lakuin ini? Dan juga satu, lu harus konsisten, lu harus ada niat dari dalam kayak I really want to change. Dan kalau lu akhirnya pengen berubah, dan pasti lu bisa berubah gitu. Dan ini adalah 5 hal yang harusnya gue tahu saat pertama kali gue mulai fitness gitu ya. Dan gue pengen lu punya mindset, apapun bentuk badan lu sekarang, bersyukur aja lu udah dilahirkan dengan sempurna. Sisanya kan kayak lu mau soal bentuk badan, kayak itu udah soal masa depan ya. Jadi kayak it's all up to you gitu. Terserah lu mau rubah hidup lu atau lu mau terima hidup lu gitu aja. Kalau gue dulu gue choose to be a fighter, gue mau rubah gitu, gue pengen jadi orang yang lebih baik. Nah ini terserah lu. Ini ada 5 hal yang harusnya gue ketahuin ketika gue baru mulai fitness. Yang pertama adalah, dulu ketika gue mulai fitness, gue langsung berpikir bahwa begitu gue nge-gym, gue langsung gede. Oh, itu salah. Tempat gym itu bukan magic kan, begitu lo habis bayar bulanannya atau tahunannya, lu daftar lu langsung gede gitu, atau lu bisa langsung kurus. Salah banget, karena di tempat gym itu sebenarnya masih banyak banget yang harus lu pelajarin. Lu harus tahu goal lu tuh apa, lu pengen bulking atau pengen cutting, atau lu pengen gain weight. Jangan kayak gue dulu, mau gain weight tapi gue malah cardio, ada cardio 20 menit, buang-buang kalori, padahal gue butuh kalori gitu. Juga misalnya sebaliknya, gue mau weight loss tapi gue cuma cardio dan ikut kelas-kelas aja. Kelas-kelasnya juga bukan kayak body pump ya, body combat, kelas cardio doang gitu. Jadi basically gue cuma cardio aja, nggak ada masa otot. Ya udah, metabolisme gue ngedown dan sebagainya. Jadi pastiin nomor 1, lu tahu begitu lu daftar gym, lu tahu goal lu apa, lu punya workout plan yang bagus, sama lu juga harus belajar cara pakai alat-alatnya gitu. Dan sekarang kita masuk poin yang kedua. Sebenarnya lu nggak perlu personal trainer. Dulu gue pengen personal trainer, mahal banget di mega gym gitu, 3,5 juta 12 bulan. Apakah dia bagus? Bagus sih, dia ngebantu gue bantu pakai alat-alat. Tapi aku pikir, tapi kalau kayak zaman sekarang YouTube ada ya, lu kan cara pakai alat-alat lu bisa pakai di mana aja. Alat cara pakainya ya gitu-gitu aja, cuman kayak one way or two way doang, kayak tarik ke bawah, dorong ke depan, atau tarik ke belakang gitu doang, nggak ada cara yang lain. Simple doang banget cara pakainya. Dulu gue kesel pakai dia, kenapa? Karena gue 12 sesi 3,5 juta tuh mahal banget, dan ya, dia nggak memberikan semua informasi yang gue butuhkan. Jadi ujung-ujungnya tuh malah dia kayak mau perpanjang nggak gitu. Gue kayak di marketingin, padahal sebenarnya kalau lu bisa kasih tahu cara pakai alat atau misalnya semua informasi yang gue butuhkan dalam sesi yang pendek, itu kan lebih bagus gitu. Bukan berarti sesi yang panjang gue baru bisa belajar banyak gitu. Kalau misalnya gue bisa belajar banyak dalam waktu lebih singkat kan lebih efektif dong artinya. Dan gue gak bilang semua personal trainer itu bikin kita ketergantungan dan sebagainya. Pasti ada juga personal trainer sangat hebat gitu. Tapi kalau misalnya balik lagi ke pilihan lo, misalnya diri lo sendiri nih gimana. Kalau emang lo ada budget lebih, lo mau belajar pakai alat
dengan didampingin seorang personal trainer ya udah. Kalau nggak lo bisa dari YouTube juga, tapi sebenarnya yang penting lah schedule-nya atau workout list-nya. Lo harus tahu hari ini hari apa dan gue mau latihan apa, itu yang paling penting. Kalau lo misalnya nggak ada schedule ya, akhirnya lo malah buang waktu di sana karena semua yang di schedule di planning lagi bagus. Lo bisa juga pakai jasa ke online coaching, banyak banget, ada gua, ada juga yang kayak di luar negeri, itu banyak banget lo bisa pakai. Lo mau cari workout list dari Google juga ada, tinggal klik aja misalnya CSD workout plan dan sebagainya, itu banyak banget. Informasi ini sebenarnya semua gratis, tinggal gimana cara lo ngolahnya aja. Itu poin kedua. Poin yang ketiga adalah sebenarnya itu kamu harus tahu kalori surplus dan kalori defisit itu apa gitu. Kamu nggak perlu suplemen. Jadi kayak misalnya kalau kamu mau weight gain ya kamu cuma perlu kalori surplus. Ya dulu gue misalnya gini, gue pertama kali mulai nge-gym gue pakai weight gainer. Gue berpikir, wah gue pakai weight gainer, gue langsung jadi gede gitu. Padahal enggak. Weight gainer sebenarnya cuma susu tinggi kalori. Gue bisa mendapatkan itu udah bilang gue menambah porsi makan gue. Tapi gue tidak menyangkal bahwa weight gainer itu efektif. Sekali minum 1000 kalori dibanding kalau gue makan, enak banget. Sebenarnya weight gainer itu juga percuma kalau misalnya gue pakai weight gainer tapi gue masih kalori defisit, berat gue nggak nambah. Sama juga misalnya kalau lu pikir, oh kalau gue pakai fat burner nambah kuat dan terbakar gitu. Fat burner itu percuma kalau lu kalori surplus. Jadi suplemen is not a magic, suplemen itu cuma membantu. Tapi kalau lu pakainya wise, lu pakai yang tepat, itu sangat membantu. Tapi harus paling penting, lu harus tahu goal lu apa, kalori defisit atau kalori surplus. Kalau weight gain, kalori surplus, dari shaping, fat loss, otomatis lu harus masuk kalori defisit. Dan masuk poin yang keempat, lu nggak harus nge-gym setiap hari. Dan gue ngerti banget, kayak kita waktu pertama kali baru mulai nge-gym itu semangat banget, nggak ada tinggi. Gue mau nge-gym terus gitu kan. Gue nge-gym setiap hari, tapi itu fail ternyata. Terus sebenarnya kalau pemula nge-gym seminggu 4 kali dan latihan all body itu udah cukup banget. Karena kalau nge-gym setiap hari malah akhirnya badan kita terlalu letih, kita drop dan kita jadi gampang cepat sakit. Seminggu 4 kali udah cukup. 2 hari sekali, jadi kayak misalnya Senin Selasa, Kamis Jumat itu 2 hari sekali off, 2 hari sekali off, itu udah cukup banget. Dan pastiin all body. Kalau dulu gue bego banget, gue latihannya setiap hari, gue mau otot dada gue gede, jadi setiap hari gue main chest terus. Itu fail, padahal otot itu perlu recovery. Di gym itu otot cuma dirusak, makanya besoknya sakit gitu. Jadi pastikan lo gak usah nge-gym setiap hari, seminggu 4-3 kali buat pemula udah cukup. Kalau pengen banget 5 udah cukup, karena ingat lo perlu recovery. Dan lastly, poin yang terakhir, kita harus sabar. Ketika lo bulking atau lo gain weight, goal lo itu kita pengen gedein massa otot, bukan gedein massa lemak. Kalau lo gedein massa lemak, lo jadi gendut. Kita pengen gedein massa otot. Dimana misalnya gue pengen otot dada gue tambah gede, ya udah lo latihan bench press, push up, dumbbell press, lo tambah gede gitu. Tapi menaikkan massa otot itu sendiri pun sangat susah. Sebenarnya di dunia fitness itu menaikkan massa otot 10-12 kilo per tahun itu udah sangat besar. Jadi kalau lo 1 bulan lo naik 1 kilo dan itu pure otot, itu udah bagus banget. Dan kalau lo misalnya naik berat badan yang terlalu cepat, kayak 1 bulan gue naik let's say 5 kilo lah, 3 kilo masih termasuk sedang buat gue. 5 kilo itu udah gede banget. Itu lo harus pikir, apakah yang gue naikkan ini semuanya itu pure otot atau bercampur lemak? Tuh, di sini bukan berarti lebih cepat lebih baik, itu enggak. Sama misalnya ya kita lagi, itu konsepnya kalau lagi bulking ya. Ingat, goal kita menaikkan massa otot dan menaikkan massa otot itu susah. Makanya nggak heran kalau berat kita naiknya cukup lama. Jadi kamu harus sabar. Kalau misalnya kamu, untuk kesabaran yang kedua adalah ketika kamu misalnya fat loss. Dimana kalau kamu mau fat loss bukan weight loss. Fat loss itu berat lemak berkurang. Kalau weight loss itu total keseluruhan tubuh kamu berkurang. Kalau mau fat loss, buang lemak itu sangatlah susah. Nah, jadinya hal yang harus kamu lakukan adalah berpikir seperti ini. Kalau misalnya dia turunnya terlalu cepat, artinya itu ada berat lemak sama berat otot kamu juga turun gitu. Karena berat lemak sendiri itu turunnya sebenarnya sangat lama. Di ilmu gizi aja, target yang bagus itu maksimal 2 kilo per bulan atau 0,5 kilo per minggu. Itu udah paling maksimal loh, 2 kilo per bulan itu. Jadi misalnya kalau kamu turunnya cepet banget, apalagi kamu bukan obesitas ya, jadi kamu nggak over lemak gitu, berat kamu kayak masih paling over 10 kilo gitu, dan kamu turunnya 1 bulan 5 kilo gitu. Nah kamu pikir, nah itu berat lemak aja yang turun atau ada berat ototnya yang ikut turun? Karena kalau ada berat ototnya yang ikut turun itu bahaya banget, karena otot itu menaikkan metabolisme dan juga bikin bentuk shape kita lebih bagus. Kalau misalnya kamu kurus, tapi misalnya kamu nggak ada otot, lu nggak ada lakukan kayak gini. Misalnya lakukan otot ini, lakukan ini tuh muncul karena lu ada otot gitu. Tapi kalau lu diet terlalu parah, lu muscle loss, ya udah, lu nggak ada otot gitu. Banyak banget orang cutting tapi kok otot gue malah nggak kelihatan ya.
itu muscle loss, jadi kayak otot lo juga akan berkurang. Jadi pastiin lo juga gak berkurang. Intinya adalah baik lo saat mau naikin berat badan atau turunin berat badan, lo harus sabar. Membuang lemak itu susah, kita pengen buang lemak aja, nggak pengen buang otot juga. Dan juga menaikkan massa otot itu juga susah. Kita pengen menaikkan otot aja, bukan menaikkan lemaknya juga gitu. Dan itu adalah 5 hal yang harus gue tahu ketika gue baru mulai fitness. Yang pertama adalah harusnya ketika join gym, bukan berarti badan lo harus langsung gede atau langsung kurus. Lo harus punya planningnya. Dan yang kedua, lo gak perlu personal trainer sebenarnya. Lo bisa belajar dari internet dan banyak banget gerakan-gerakannya, buat plan juga tinggal Google. Dan yang ketiga, lo harus tahu kalori defisit sama kalori surplus itu apa, dan pastikan itu sesuai sama goal lo. Itu bisa direalisasikan ke poin pertama. Poin yang keempat, lo gak perlu nge-gym setiap hari karena badan kita harus recovery. Dan yang terakhir, lo harus sabar. Lo sabar kayak yang gue bilang, baik mau menaikkan atau menurunkan berat badan, lo harus sabar. That's 5 point from me. I hope itu bermanfaat buat kalian. So if you like my video, don't forget to give a thumbs up or subscribe. Juga atau ada pertanyaan soal fitness, diet dan sebagainya, boleh komen di bawah. Dan as always guys, good more video is coming soon. Make sure kalian gak ketinggalan apapun. Stay tuned. Bye bye.